itulah tadi akhir daripada cerita yang dikisahkan oleh Ibnu Tufail di dalam novel ini. Namun, sebagai sebuah novel yang bercorak filosofis sekaligus spiritual, lantas apa makna yang bisa didapat dari kisah Hai bin Yaqzan ini? Menimbang bahwa untuk mempelajari novel ini, meskipun telah diberikan istilah-istilah teknis di awal pengantar buku ini, masih cukup terasa sukar untuk bisa dibaca secara sepintas. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, secara filosofis dilihat dari penamaan Hai bin Yaqzan tadi. Hai itu berarti hidup, Yaqzan berarti terjaga atau sadar. Dari Hai dan Yaqzan ini, subjektivitas saya mengartikan bahwa Hai bin Yaqzan yang dimaksud adalah orang yang hidup dengan kesadaran. Sebaliknya, orang yang tidak sadar berarti orang itu tidak hidup. Hal ini selaras dengan sebuah sabda Nabi yang mengatakan bahwa an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu ketika hidup tertidur dan barulah ketika mati ia terbangun. Jadi orang yang hidup itu diistilahkan juga sedang tidur. Kenapa? Karena memiliki potensi melakukan kelalaian. Kelalaian itu sendirilah yang menjadi sebab ketidaksadaran seseorang. Tentu saja ketidaksadaran itu adalah ketidaksadaran akan Tuhan dan ketidaksadaran bahwa dirinya adalah seorang manusia yang mempunyai attitude dan moral yang mesti dijaga sebagai seorang manusia. Nah, sumber daripada kelalaian ini itu bisa dilihat dari dua pembagian. Yang pertama adalah orang yang terlampau fisikalisasi, terlampau mengejar-ngejar hal-hal yang bersifat fisik, dan itu ada pada kriteria dunia, ada pada kriteria alam jasad, ada pada kriteria tubuh yang kita miliki, sehingga semakin kita merindukannya, semakin kita mencintainya, maka kita akan semakin tertidur nyenyak, yang artinya kita semakin tidak bisa menyadari, kita tidak bisa menjadi orang yang hidup dengan kesadaran. Yang kedua adalah yang tidak terlampau fisikalisasi. Ini sebenarnya akan membantu seseorang untuk mengaktifkan kesadaran tersebut, sehingga kesadaran yang tumbuh, kesadaran yang mulai aktif, kesadaran yang mulai hidup itu akan menghidupkan juga inteleksi di dalam dirinya, intuisi di dalam dirinya, dan jiwanya akan hidup. Pada akhirnya orang yang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, karena ruh selalu merindukan kebahagiaan, yaitu ketika dia berinteraksi dengan alam asalnya, yaitu alam rohani. Teman-teman, dimanapun Anda berada, melalui novel ini pula Ibnu Tufail merekomendasikan kepada para pembacanya bahwa pengetahuan yang sejati, pengetahuan yang hakiki itu bisa diperoleh oleh seorang manusia, yang ia tawarkan dengan menggunakan dua jalan. Jalan pertama adalah dengan menggunakan akal, sebagaimana hal itu dijalani oleh Hai bin Yaqzan dalam kisah buku ini. Yang kedua adalah jalan wahyu, yang juga diceritakan di buku ini, dan itu diperankan oleh sosok Isal atau sosok Amsal. Mengapa dua rekomendasi ini yang ditawarkan oleh Ibnu Tufail? Ibnu Tufail meyakini bahwa jiwa manusia ketika lahir itu bukan seperti teori tabula rasa yang kosong, ibarat kertas kosong, tapi bahwa jiwa manusia baik sebelum ataupun ketika lahir telah menyimpan imaji tentang Tuhan, telah menyimpan tentang keyakinan Tuhan. Maka tugas manusia adalah bagaimana menampakkan kembali imaji tersebut, keyakinan tersebut yang semula manusia pernah dapatkan. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu tertuang yang berbunyi, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Kemudian dijawab, ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Ini disebut dengan perjanjian
primordial antara ruh sebelum ditiupkan ke dalam tubuh kita. Maka tugas manusia adalah mengaktifkan kembali imaji tersebut tentang Tuhan. Dan cara untuk mengaktifkan imaji tersebut menurut Ibnu Tufail itu bisa dilakukan dengan 2 langkah. Langkah yang pertama adalah seperti Hai yang tinggal di sebuah pulau terpencil yang kosong. Di sana ia bisa menjernihkan pikirannya, menghilangkan prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain dan prasangka buruk terhadap Tuhannya. Karena ketika seseorang telah berhasil melalui langkah yang pertama ini, barulah ia bisa melanjutkan pada langkah yang kedua, yaitu dia melalui pengalaman, melalui inteleksi dan ekstase yang memainkan peranan-peranan bebas sekali, yang kemudian ia bisa mendorong dan memberikan bantuan untuk hadirnya visi yang jernih tentang kebenaran yang itu melekat kepada jiwa dan memberikan efek pada pendidikan terhadap akal dan indera seseorang. Sebaliknya, jika seseorang tidak memulainya dengan 2 langkah ini, amat terasa sulit untuk bisa sampai pada tahap tersebut, karena dibutuhkan jiwa yang jernih, karena dibutuhkan keaktifan inteleksi, keaktifan intuisi, sehingga intuisinya menjadi bersih, sehingga visi dengan mudah datang kepada jiwanya. Dan ketika visi itu datang kepada jiwanya, maka secara tidak langsung visi tersebut memberikan pendidikan kepada akal dan juga indera. Untuk bisa mendapatkan visi tersebut, itu diperlukan juga ketersesuaian antara potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu berupa pengalaman dan nalar seperti dikatakan oleh Immanuel Kant, atau nalar dan intuisi seperti juga dikatakan di kemudian hari oleh Bergson dan Muhammad Iqbal. Nah, 2 hal ini merupakan di antara ciri daripada epistemologi.